Seperti setiap edisi Piala AFF sebelumnya, jutaan masyarakat Indonesia kembali memenuhi stadion, layar televisi, hingga media sosial dengan satu mimpi yang sama. Mimpi sederhana, tetapi sudah dinanti selama 30 tahun. Ya, melihat timnas Indonesia akhirnya mengangkat trofi juara Asia Tenggara. Namun sekali lagi, mimpi itu harus ditunda. Timnas Indonesia kembali gagal meraih gelar Piala AFF tahun ini. Sebuah hasil yang tentu menyakitkan bagi para pemain, pelatih, dan terutama jutaan pendukung Garuda yang selalu setia menemani di setiap pertandingan. Pertanyaannya sekarang adalah, sampai kapan? Apakah Indonesia memang belum cukup kuat untuk menjadi raja di Asia Tenggara? Atau justru ada masalah yang lebih besar daripada sekadar hasil di atas lapangan? Kalau melihat perjalanan beberapa tahun terakhir, sebenarnya perkembangan timnas Indonesia tidak bisa dianggap buruk. Ranking FIFA terus membaik. Banyak pemain diaspora bergabung dan meningkatkan kualitas skuad. Infrastruktur sepak bola perlahan berkembang. Kompetisi usia muda mulai mendapat perhatian. Bahkan Indonesia berhasil mencatat berbagai pencapaian yang dulu terasa mustahil, seperti lolos ke fase gugur Piala Asia dan tampil semakin kompetitif di level Asia. Ironisnya, ketika performa di level Asia meningkat, trofi AFF justru masih belum berhasil diraih. Inilah yang membuat banyak supporter merasa bingung. Bagaimana mungkin Indonesia mampu memberikan perlawanan kepada tim-tim kuat Asia, tetapi masih kesulitan menjadi yang terbaik di kawasan Asia Tenggara? Jawabannya tentu tidak sesederhana kualitas pemain. Sepak bola adalah permainan yang sangat dipengaruhi oleh momentum, mental, dan konsistensi. Turnamen seperti AFF berlangsung dalam waktu yang singkat. Kesalahan kecil bisa langsung mengakhiri perjalanan sebuah tim. Cedera pemain, rotasi yang kurang tepat, penyelesaian akhir yang kurang efektif, hingga tekanan mental di pertandingan besar seringkali menjadi pembeda antara juara dan runner-up. Dan Indonesia sudah berkali-kali merasakan pahitnya kenyataan itu. Sejarah mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penampilan final AFF terbanyak, tetapi belum pernah berhasil mengangkat trofi juara. Catatan ini menjadi beban tersendiri bagi setiap generasi pemain yang mengenakan lambang Garuda di dada mereka. Setiap datang ke AFF, ekspektasi publik selalu sangat tinggi. Bahkan sebelum turnamen dimulai, banyak yang sudah membicarakan peluang juara. Sayangnya, ekspektasi yang tinggi tidak selalu berjalan seiring dengan kenyataan di lapangan. Kegagalan kali ini tentu mengecewakan. Tetapi jika kita melihat lebih dalam, kegagalan ini seharusnya bukan menjadi alasan untuk menghancurkan proyek jangka panjang timnas Indonesia. Karena membangun tim nasional bukan hanya soal memenangkan satu turnamen. Negara-negara besar di dunia juga pernah melewati proses panjang sebelum akhirnya menjadi kekuatan sepak bola. Jepang membutuhkan waktu puluhan tahun membangun fondasi. Korea Selatan juga mengalami perjalanan yang tidak mudah. Bahkan negara tetangga seperti Vietnam memerlukan proses bertahun-tahun sebelum akhirnya mendominasi Asia Tenggara. Artinya, keberhasilan tidak datang secara instan. Yang justru berbahaya adalah jika setiap kegagalan selalu diikuti perubahan besar tanpa arah yang jelas. Ganti pelatih, ganti filosofi, mulai lagi dari nol, lalu mengulang kesalahan yang sama. Indonesia pernah mengalami siklus seperti itu selama bertahun-tahun. Dan di AFF kali ini, siklus itu kembali terulang. Ya, selalu terulang. Lalu muncul pertanyaan, siapa yang patut untuk disalahkan? Pemain? Pelatih? Atau federasi? Dengan pola kegagalan yang selalu berulang-ulang tiap tahunnya, muncul banyak pertanyaan yang harus dijawab. Apakah pembinaan pemain muda sudah berjalan konsisten? Apakah kompetisi domestik benar-benar mampu menghasilkan pemain berkualitas? Apakah jadwal liga mendukung persiapan tim nasional? Apakah regenerasi pemain sudah dipersiapkan jauh sebelum turnamen dimulai? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang jauh lebih penting dibanding sekadar memperdebatkan satu keputusan wasit atau satu peluang yang gagal menjadi gol. Di sisi lain, kita juga harus memberikan apresiasi kepada para pemain. Tidak semua hasil buruk terjadi karena kurangnya semangat. Justru dalam beberapa tahun terakhir, para pemain timnas Indonesia menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Mereka bermain dengan intensitas tinggi, berjuang hingga menit terakhir, dan membawa Indonesia bersaing lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Memang hasil akhirnya belum sesuai harapan, tetapi proses yang sedang berjalan juga tidak boleh diabaikan. Karena kalau hanya melihat hasil akhir, kita akan lupa bahwa fondasi sebuah tim besar dibangun melalui kegagalan demi kegagalan. Trofi memang penting, sangat penting, tetapi fondasi yang kuat jauh lebih penting jika Indonesia ingin berbicara di level Asia, bahkan dunia. Apalagi target sepak bola Indonesia saat ini bukan hanya menjadi juara AFF. Ambisinya jauh lebih besar, lolos ke Piala Dunia.
bersaing di Piala Asia, dan menjadi kekuatan baru di kawasan. Semua itu tentu membutuhkan kesabaran. Bukan berarti supporter tidak boleh kecewa. Kecewa adalah hal yang wajar. Karena cinta terhadap timnas memang selalu disertai harapan. Namun rasa kecewa seharusnya berubah menjadi dorongan agar sepak bola Indonesia terus berkembang. Bukan menjadi alasan untuk saling menjatuhkan. Karena pada akhirnya, semua memiliki tujuan yang sama. Melihat merah putih berdiri paling tinggi. Melihat lagu Indonesia Raya berkumandang saat trofi diangkat. Dan melihat air mata yang keluar bukan lagi karena kegagalan, melainkan karena kebanggaan. Namun pertanyaannya, sampai kapan kita harus sabar? Apakah waktu selama 30 tahun masih belum cukup bagi kita untuk bersabar? Hari itu memang belum datang. Trofi AFF kembali belum menjadi milik Indonesia. Kita kembali harus menunggu lebih lama lagi. Dan yang paling menyakitkan bukanlah kekalahan itu sendiri. Yang paling menyakitkan adalah kita terus mendengar kalimat yang sama setiap kali gagal. Ini adalah bagian dari proses. Kita sedang membangun. Kita harus bersabar. Sampai kapan? 30 tahun bukan waktu yang singkat. 30 tahun adalah waktu yang cukup untuk melahirkan satu generasi baru. Bahkan ada supporter yang sejak kecil mendukung timnas Indonesia, kini sudah menjadi orang tua, tetapi belum pernah sekalipun melihat Garuda mengangkat trofi AFF. Tentu para pemain harus bertanggung jawab atas performa mereka di lapangan. Namun kegagalan yang terus berulang selama 3 dekade tidak bisa dibebankan kepada satu generasi pemain saja. Yang datang dan pergi silih berganti adalah pemain, pelatih, bahkan kapten tim. Tetapi hasil akhirnya tetap sama. Di titik inilah federasi tidak bisa lagi berlindung di balik kata proses. PSSI harus berani menjelaskan kepada publik, apa sebenarnya ukuran keberhasilan proyek sepak bola Indonesia? Jika target selalu bergeser setiap kali gagal, maka kapan publik boleh menagih hasilnya? Supporter tidak meminta keajaiban. Mereka hanya meminta adanya arah yang jelas, evaluasi yang jujur, dan akuntabilitas ketika target tidak tercapai. Karena sebesar apapun dukungan masyarakat, kepercayaan itu tidak akan bertahan selamanya jika setiap kegagalan hanya dijawab dengan janji bahwa tahun depan akan lebih baik. Sepak bola Indonesia tidak kekurangan talenta, tidak kekurangan dukungan, tidak kekurangan penonton. Yang sering dipertanyakan justru konsistensi tata kelola dan keberanian federasi untuk mengevaluasi dirinya sendiri ketika hasil yang dijanjikan tidak kunjung datang. Karena pada akhirnya, yang ditunggu rakyat Indonesia bukan lagi pidato optimistis di depan kamera. Yang ditunggu adalah trofi. Dan selama trofi itu belum juga datang, kritik kepada federasi akan selalu menjadi sesuatu yang wajar.